Halo, ketemu lagi di channel ini. Di depan saya sudah ada Kenwood. Tulisannya jelas sekali ya, Kenwood. Sebuah rig dari Kenwood. Nah, saudaranya sudah pernah muncul di channel ini. Nah, ini tampak depannya. Nah, ini tombol on off ya, yang paling pojok kiri atas. Tombol on off untuk menghidupkan radio dan mematikan. Ini RJ45 untuk pemrograman dan extra mic. Kemudian ini ada tombol, ini dipakai untuk volume ya, ini disetting untuk volume. Ini ada TX, RX atau BC, itu ada lampu-lampunya. Kemudian ini ada tombol yang bisa diprogram via komputer, tentunya bisa diprogram tertentu. Ini channel 1, 2, 3, 4 ya. Ini ada lampunya tadi di atasnya itu. Nah itu. Kemudian ini ada speaker, cukup bagus menurut saya kualitasnya. Nanti kita cek, kita dengarkan. Kemudian ini ada emboss tulisan Kenwood ya di bawah speaker, cukup jelas tulisannya Kenwood. Speakernya ini nanti kita coba. Ini di bagian sampingnya seperti ini pendek ya, tidak sepanjang TM281 contohnya. Ini cukup pendek. Kemudian di belakang ini ada heatsink, kemudian juga ada soket DC. Saya tidak tahu ini aslinya seperti ini atau sudah diganti. Kemudian PL259 untuk soket antena atau konektor antena. Kemudian ini ada tutup dari karet untuk menutupi jack extra speaker ini ya, untuk dipakai digunakan untuk colokan extra speaker jack 3,5 mm. Kemudian di sampingnya ini masih sama ya, ada dua baut untuk bracket. Nah ini di bawahnya ini heatsinknya cukup tebal, warnanya ya, tapi ini nggak panjang ya, ini tidak panjang yang jelas. Ini tipenya bisa dilihat TK7102 VHF FM transceiver made in Singapore, atau buatan Singapura ya. Ini ada TK7108, 7102H, 7102. Nah kalau dilihat dari tipenya ini harusnya versi yang 25 watt ini. Juga dari panjangnya radio ini cukup pendek. Radionya cukup pendek, bentuknya sama dengan 7108. Kita sandingkan ya, kita sandingkan dengan produk Kenwood yang versi 50 watt. Saya adanya kebetulan 7302 ini. Nah ini kan panjangnya beda ya, lebih panjang yang 50 watt. Nah ini ada perbedaan, panjangnya ada perbedaan. Nah ini kalau saya bandingkan dari sisi atasnya, nah ini ada perbedaan walaupun mungkin terpaut seberapa, tapi untuk panjang heatsinknya sendiri beda, lebih panjang yang 50 watt. Ini yang mirip-mirip dengan ICOM, juga ada yang produk yang pendek seperti ini. Tapi kalau mungkin keterangan saya ada yang kurang atau mungkin tidak pas, silahkan komentar di bawah ya. Karena ini memang ada yang keluar 25 watt dan ada yang 50 watt. Saya pernah di channel ini 7108 itu panjangnya tidak seperti radio ini. Nah, kita hidupkan ya. Ada nyala satu, ini yang lain tidak bisa nyala lampunya karena yang diisi baru channel 1. Karena memang basicnya radio channel, jadi cukup terbatas ya untuk tombol-tombol yang di depan ini. Nah ini kita dengarkan juga untuk kualitas receivernya atau suara receive-nya, silahkan. Suara merata Pak. Iki ning endi kok ilang-ilang? Iki lho muter masuk perumahan ya. Coba saya matikan dan kemudian saya hidupkan kembali. Iya minggak-minggok iku ya. Ya toko mah tak pakai dulu ya. Ya. Untuk kualitas receive-nya dan speakernya menurut saya ya bagus ya ini ya. Cukup ya oke lah. Ini sekalian kita buka ya, saya penasaran ini. Bukanya begini, dibuka dulu tutupnya. Kemudian ini ada karet yang di pinggir-pinggir ini kita lepas.
kita lepas. Nah itu ada baut ya. Nah, baut ini nanti kita lepas semua. Ini bukan bermaksud apa-apa, kita hanya pengen lihat saja isinya itu seperti apa gitu. Nah ini kita buka, ini saya percepat untuk membukanya. Ada 5 baut ya, ada 5 baut di sini. Bautnya itu baut plus ya. Kalau di tempat saya namanya baut kembang. Nah kalau umumnya mungkin disebut baut plus. Nah ini dibuka seperti ini, ada tutupnya. Nah ini penampakan dalamnya, memang finalnya sudah diambil oleh yang punya. Nah ini VHF ya, ini VHF finalnya seperti itu, berarti mirip-mirip SAV. Jadi mungkin cukup gampang untuk mencari final untuk mengganti ini ya, seumpama rusak atau bagaimana. Nah ini komponen-komponen yang lain. Saya berpikir tadi mungkin finalnya seperti TM271 atau sejenisnya, tapi ternyata kalau melihat tempatnya ini mirip SAV 36, kemudian SAV 17, SC1091, bentuknya mirip seperti itu, sampai mungkin bentuk-bentuk seperti RA60, RA80 itu bentuknya kan basicnya seperti itu bentuknya. Oke, itu saja, kita tutup lagi ya, kita baut kembali 5 baut. Jangan lupa kalau Anda membuka jangan sampai bautnya hilang, karena akan mengurangi keorisinalannya. Nah ini dimasukkan kembali, dipasang kembali, karetnya jangan lupa. Karet ini sepele kadang-kadang, tapi orang lupa kadang mengembalikan, padahal kadang orang yang pengen beli atau pengen mempunyai itu pengen mendapatkan barang yang cukup lengkap. Nah ini tulisan Kenwoodnya menghadap ke arah panel depan ya. Nah ini seperti ini. Oke, sudah kembali seperti sedia kala. Nah kalau saya ditanya bagaimana menurut saya tentang radio ini, ya radio ini cukup oke lah ya, resifnya oke, speakernya oke. Cuma mungkin keterbatasannya adalah pemrograman, pastilah dengan komputer dilihat dari bentuknya sudah jelas. Dan channelnya ini hanya 4. Kalaupun nanti bisa dimaksimalkan itu maksimal hanya 8. Nah itu pertimbangannya hanya itu saja. Tapi kalau modulasi speaker dan mikrofon menurut saya sih oke ya. Kualitas Kenwood pasti kemungkinan tidak mengecewakan lah. Demikian sekilas tentang Kenwood TK7102. Semoga bermanfaat. Terima kasih.